Jangan terlalu memberikan harapan yang berlebih kepada anak-anak muda ini. Pemirsa, untuk membahas peluang timnas U17 ke semifinal Piala AFF, sudah bersama dengan kami pengamat sepak bola Bung Yuke atau Yusuf Kurniawan. Selamat sore Bung Yuke. Selamat sore Camar ya. Baik, Bung Yuke, terima kasih ada Camar di studio. Bung, bagaimana peluang kita mengalahkan Vietnam dan juga lolos ke semifinal setelah kalah dari Malaysia? Iya, sebenarnya kalau mau jujur berat ya pasti ya, apalagi kalau melihat dari cara bermain Vietnam yang sangat kompak gitu ya, terus terstruktur, mengalir, lebih matang gitu ya, lebih dewasa bermainnya. Kelihatan tim itu jauh lebih dulu disiapkan, chemistry-nya lebih terlihat sangat kentara dibanding tim kita gitu ya. Terlepas dari hasil kekalahan kita lawan Malaysia, yang saya khawatirkan tuh karena kita tuh bentuk permainannya belum jelas gitu ya. Terus para pemain ini seperti kayak baru ketemu gitu ya, kayak baru ngumpul gitu, sehingga komunikasi dan bondingnya itu nggak kelihatan gitu. Jadi jauh sekali dibanding era timnasnya Nova Arianto ya, U17 eranya Nova ya, dengan yang sekarang saya harus katakan kita masih mentah gitu. Jadi kalau mau dikatakan peluangnya, ya jujur aja berat peluangnya gitu. Oke, Bung Yuke, tapi dari statement yang Anda sampaikan, artinya apakah Anda menilai grassroots Indonesia ini masih lemah? Ya, masih sangat panjang ya, harus dibenahi, banyak aspek lah yang harus diperbaiki gitu ya. Karena pondasi itu nggak bisa setahun 2 tahun gitu ya. Semua elemen harus terlibat, nggak cuma federasi tapi juga ASKOP, pemerintah, ASKAP, ASPROF gitu ya. Semua elemen yang terkait dengan kepentingan sepak bola harus terlibat. Sebenarnya pembentukan timnas U17 ini sudah bagus ya, dalam konteks pembangunannya gitu, karena mereka ini diambil dari tim-tim yang berpartisipasi di Elite Pro Academy, di tim EPA Liga 1, kemudian dijadikan satu tim namanya Garuda United, kemudian disertakan di kompetisi EPA gitu ya. Itu sebenarnya udah ideal gitu. Cuma ini kan baru proyek pertama ya, pasti akan bisa dievaluasi kekurangan di sana sininya gitu. Cuma untuk kedepannya menurut saya harus lebih luas lagi. Jadi jangan cuma youth academy itu hanya untuk Liga 1 saja, tapi juga dikembangkan lagi di Liga 2, di Liga 3 harus ada youth academy. Jadi talent poolnya banyak. Kalau sekarang ini sangat terbatas, apalagi di grassroots itu ada hukum tidak tertulis ya. Kadang-kadang satu periode itu usia ganjilnya yang bagus, usia genapnya jelek. Ada lagi di momen yang lain usia genapnya bagus, usia ganjilnya jelek. Dan kalau keterbatasan kolamnya sangat jomplang gitu ya, semakin sulit aja kita cari pemain. Tapi kalau kolamnya banyak gitu, itu niscaya akan lebih mudah cari pemain gitu. Itu sih problemnya di kita gitu. Baik, Bung Yuke, apa sebetulnya keunggulan dan kelemahan yang paling signifikan dan perlu kita fokuskan terkait dengan timnas U17 kita? Ya, kalau kelebihannya mungkin kita lihat ya di babak kedua, misalnya kita kalau ambil contoh lawan Malaysia itu kelihatan ya, kita willingness, daya tarungnya, intensitasnya itu tinggi, upayanya untuk berusaha untuk memperbaiki penampilan itu ada di babak kedua itu. Masuknya si Chico Yerangga, kemudian juga Girly itu benar-benar mengubah konstelasi permainan kita menjadi lebih agresif ya. Tapi ya sudah terlambat ya, karena Malaysia sudah kadung nyaman dengan cara bermain seperti itu, dengan compactness-nya mereka, kemudian dengan permainan mereka yang terstruktur, mengalir gitu ya. Nah, kita itu masih istilahnya sporadis cara bermainnya, masih sporadis, masih spontan gitu ya, tidak benar-benar direncanakan dengan baik. Itu yang menjadi titik lemah kita gitu. Jadi sebenarnya alih-alih titik lebihnya, titik lemahnya lebih banyak menurut saya sih. Jadi itu yang saya kira bukan cuma jadi PR-nya tim pelatih, tapi ini PR-nya pembinaan secara keseluruhan gitu. Karena ini kan generasi ini kan akan terus berlanjut ya. Karena Piala Dunia U17 kan setiap tahun. Jadi kita nggak bisa menjudge bahwa ini proyek selesai di sini gitu. Kita harus pikirkan juga yang nanti berikut-berikutnya gitu, mau diapain nih dengan hasil yang seperti ini, kita harusnya seperti apa nih untuk kedepannya agar kita tetap konsisten bisa mengirimkan timnas kita ke Piala Dunia misalnya gitu. Baik, Bung, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan bahwa perkembangan mental jauh lebih krusial dibandingkan dengan sekedar hasil akhir. Apakah Anda setuju dengan ini? Ya iya, ini kan sebenarnya Coach Kurniawan nih mengajak para masyarakat gitu ya, netizen untuk tidak menghakiminya
anak-anak muda ini kan masih anak remaja ya, jadi dia lebih menjaga ke psikologis para pemainnya. Wajar sih, pemain-pemain usia gini kan masih sangat labil ya, rentan gitu ya dalam kalau dibully, kalau dihujat gitu ya. Mereka memang itu betul, saya kira kita juga harus memahami itu. Jangan terlalu memberikan harapan yang berlebih kepada anak-anak muda ini. Biarkan mereka berproses. Ya ini hasil yang harus kita terima. Memang ya ini potret kan, bercermin bahwa kita tuh sebenarnya kalau untuk di grassroots belum sustain gitu loh, belum mantap gitu loh kesinambungan ininya generasi. Jadi harus diperlukan program yang continue. Nah itu yang kita harapkan nanti prosesnya bisa akan lebih baik gitu. Baik, Bung Yuke, di laga terdekat dengan Vietnam, apa menurut Anda yang paling harus diwaspadai dari timnas U17 Vietnam? Wow, Vietnam sih udah beyond ya. Menurut saya sih memang dia udah menyiapkan tim ini benar-benar untuk targetnya lolos Piala Dunia sih. Bukan cuma jadi juara Asia ya. Maksudnya bukan cuma juara AFF ini gitu ya, tapi mau melangkah ke Piala Asia gitu ya. Terus mereka memiliki target lolos Piala Dunia karena kelihatan dari cara mainnya mereka tuh matang sekali. Gol-golnya mereka tuh gol-gol yang memang di set up gitu loh. Cara agresif cara menyerang mereka itu terbangun benar-benar dengan rencana gitu. Jadi jauh lah. Kalau saya mau jujur ya, bukannya saya berarti mengecilkan tim kita, tapi faktanya Vietnam level di atas kita untuk yang kelas ini ya. Kan sebetulnya harus dipikirkan kan buat Coach Kurniawan itu bagaimana ke depannya untuk memperbaiki tim ini, karena kita ini kan akan tampil di Piala Asia kan. Jadi terlepas dari kita gagal di sini, tim ini akan tetap tampil di putaran final Piala Asia. Itu berkat dari prestasi kakak sebelumnya, kakak yang kelahiran 2008 yang kemarin lolos ke Piala Dunia. Itu otomatis adiknya ini bisa langsung main di putaran final Piala Asia tahun ini. Itu kan yang harus dipikirkan tuh nanti nih, bagaimana caranya nanti di Piala Asia nanti nggak seperti sekarang gitu cara mainnya, kan masih ada waktu tuh. Itu sih saya kira fokusnya. Jadi alih-alih kita mikirin tentang pertandingan, kalau saya rasa pertandingan ini udahlah selesai lah. Kita nggak usah terlalu banyak berharap ya, nggak usah terlalu banyak berharap. Syukur-syukur kita bisa hasil imbang itu udah bagus banget menurut saya. Baik, Bung, banyak pecinta sepak bola yang berpendapat bahwa timnas U17 Indonesia ini memperagakan penguasaan bola yang dominan tanpa hasil yang efektif. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah ada solusi tentang hal itu? Iya betul, memang kita terutama di babak kedua ya, kita nguasain bola, kita dominasi, kita mengendalikan permainan, tapi kreativitas kita buntu, terus kombinasi final third-nya itu juga nggak berhasil ya, artinya kan kerjasama antar pemain yang kurang kan, kombinasi play di sepertiga akhir lawan, terus pergerakan tanpa bola, itu yang nggak terjalin rapi kan, artinya kan kombinasi permainan kita itu untuk menciptakan kreativitas tuh buntu gitu loh. Itu yang saya kira harus dimatangin, dan sekarang udah nggak bisa lagi banyak melakukan peningkatan ya, kecuali memaksimalkan materi pemain yang ada. Udah nggak ada lagi mau gimana kan, tinggal besok main kan, dan ini kan nggak bisa dibentuk sehari 2 hari, harus long term gitu loh. Baik. Itu sih yang saya kira gitu. Baik, evaluasi berkala dan juga kesiapan mental dari pemain, mudah-mudahan kita harapkan bahwasanya timnas U17 Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik laga bersama. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.